Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Ketemu lagi nih sama Ibu Aryani ya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan kalau kita sholat 5 waktunya tepat waktu. Artinya, ketika suara azan terdengar, kita sudah siap-siap untuk ngambil air wudhu, kemudian langsung sholat. Nah, kira-kira apa ya keutamaannya anak soleh-soleha, atau apa ya yang akan kita dapat kalau kita sholat 5 waktunya itu tepat ataupun di awal waktu, artinya tidak ditunda-tunda sholatnya. Nah, yang pertama adalah sama seperti sholat duha kemarin, Allah akan menempatkan kita di surga. Masya Allah. Mau tidak masuk surga anak soleh-soleha? Mau? Iya, ibu juga mau. Insya Allah kita akan masuk surga sama-sama. Nah, jadi kalau kita sholatnya tepat di awal waktu, tidak menunda-nunda, insya Allah Allah akan menempatkan kita di dalam surga. Nah, kemudian anak soleh-soleha, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita yang banyak insya Allah akan diampuni dengan Allah. Nah, kalau kita beribadah dengan ikhlas, kalau kita sholatnya ikhlas, insya Allah Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Seperti daun, nah daun itu kan kalau udah kering dia berguguran, sama seperti dosa kita. Dosa kita dengan kita sering melakukan sholat tepat waktu, tidak menunda-nunda, insya Allah dosa kita juga akan berguguran. Nah, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi orang yang sholat tepat waktu, perbuatannya itu akan dicintai oleh Allah. Nah, mau tidak dicintai oleh Allah? Mau, ibu juga mau dicintai oleh Allah. Nah, jadi kalau kita sholatnya tepat waktu atau di awal waktu, insya Allah perbuatan kita itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi? Pahalanya itu Masya Allah luar biasa besarnya, kenikmatannya, kebaikannya sangat besar sekali ya. Allah sangat bangga, Allah sangat memberikan pahala yang banyak kepada orang-orang yang melakukan sholat di awal waktu. Nah, kemudian lagi apalagi? Ada 9 kemuliaan kalau kita rajin sholat di awal waktu, tidak menunda-nunda untuk sholat. Apa diantaranya? Kita akan dicintai oleh Allah, kemudian badan kita selalu sehat. Kenapa? Karena sholat itu termasuk olahraga. Saat ruku, kemudian kita sujud, kemudian berdiri lagi, ruku lagi. Nah, itu sambil kita melakukan olahraga tubuh. Tidak kita sadari, kita sudah olahraga pada saat sholat. Jadi tubuh kita terasa sehat, menjadi sehat. Kemudian tadi yang pertama, Allah akan mencintai kita. Kenapa? Karena kita juga mencintai Allah. Karena ketika terdengar suara azan kita langsung sholat. Artinya apa? Kita ingat kepada Allah. Insya Allah Allah juga akan ingat kepada kita. Nah, kemudian apalagi Nah, dimanapun kita insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau dimanapun antum, insya Allah Allah akan menjaga kita. Karena kita tadi sholatnya tepat waktu atau di awal waktu, tidak menunda-nunda. Nah, kemudian lagi, rumah kita juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita akan dijaga oleh malaikat. Nah, jadi dimanapun kita insya Allah kita akan dijaga oleh malaikat. Kemudian sama seperti sholat duha kemarin, karena kita sering wudhu, jadi muka kita itu terlihat lebih bersinar, lebih bersih, lebih putih. Seperti orang soleha. Karena apa? Air wudhu itu sangat bagus sekali makanya kalau wudhu kita sudah batal, wudhu kembali. Nah, dijaga wudhunya ya. Kemudian juga hati kita tuh menjadi tenang. Allah lembutkan hati kita, Masya Allah. Nah, kemudian ini juga sangat penting ketika kita meninggal pada hari kiamat besok. Nah, ketika kita ingin menyeberang di dalam api neraka itu ada jembatan, namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, jadi ketika kita menyeberangi jembatan itu, kalau kita banyak berbuat kebaikan, kalau kita sholatnya
tepat waktu, insya Allah kita akan sebentar saja bisa melewati jembatan tersebut. Tapi nak, kalau kita banyak berbuat dosa, sholatnya jarang, kemudian juga kalau sholatnya ditunda-tunda, maksudnya nanti aja bunda, nanti aja ayah, anak lagi main nih. Nah, kalau seperti itu, ketika kita menyeberangi jembatan tersebut, jembatan Shiratal Mustaqim tadi, maka itu akan terasa lama sekali. Sedangkan di bawah ini adalah api, nak. Coba gimana rasa panasnya kalau kita nyebrang atau berdiri di atas api. Subhanallah, nak. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan kita terhindar. Nah, oleh karena itu, kalau kita sholatnya tadi tepat waktu, tidak menunda-nunda, insya Allah sebentar saja kita bisa melewati jembatan tersebut. Tapi kalau kita yang ibu katakan tadi banyak berbuat dosa, sholatnya malas, kemudian kalau sholatnya itu ditunda-tunda, nah ketika nyebrang itu lama sekali baru kita bisa melewati jembatan tersebut, maka kita akan terasa kepanasan. Kalau kita cepat melewatinya, insya Allah kita tidak akan terasa kepanasan, asalkan tadi kita melakukan sholatnya tepat waktu, artinya tidak ditunda-tunda. Nah, itulah keutamaan kalau kita rajin melaksanakan sholat 5 waktunya tepat waktu. Ketika azan terdengar, antum harus segera wudhu. Pintar sekali, ambil air wudhunya, kemudian lalu langsung melaksanakan sholat wajib atau sholat 5 waktunya. Nah, mudah-mudahan anak soleh soleha bisa melaksanakan sholat 5 waktunya, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isanya tepat waktu. Ketika azan terdengar langsung siap-siap berwudu, kemudian langsung sholat. Insya Allah bisa ya anak soleh soleha. Masya Allah, ibu bangga sekali dengan antum. Insya Allah antum semuanya akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, cukup dulu ya anak soleh soleha. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.